Baik, Om Swastiastu, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah metode perancangan arsitektur 1. Kami akan mempresentasikan hasil studi presiden tentang rest area di kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya akan Putut Ekayana dengan NIM 106. Next. Next. Identifikasi konsep dan tema perancangan melalui studi presiden. Melalui rest area, studi kasus yang saya ambil yaitu adalah anjungan penolokan di Kintamani. Next. Nah, definisi rest area. Rest area adalah tempat istirahat yang tersedia sepanjang jalan yang ditunjukkan bagi pengendara kendaraan bermotor untuk istirahat dan mendinginkan mesin. Rest area sendiri juga bisa diartikan sebagai tempat singgahan sejenak saat melakukan perjalanan. Next. Next. Deskripsi bangunan studi. Anjungan penolokan merupakan sebuah rest area yang terletak di Kintamani, Bali. Rest area ini berada di jalur Kintamani Singaraja dan bangunan ini memiliki luas tanah yaitu 4.970 meter persegi dan luas bangunan yaitu 1.300 meter persegi. Nah, pada rest area ini banyak orang yang berkunjung untuk beristirahat dan juga sambil menikmati pemandangan yang langsung ke dan Gunung Batur. Next. Nah, untuk lokasi bangunan ini Jalan Raya Petani Bangli di Bali. Tepatnya berada di sebelah timur jalan turun menuju Danau Batur di Pendokan. Next. Kondisi existing. Nah, fungsi dari bangunan yang diteliti adalah sebuah rest area yang berlokasi di Jalan Pendokan Petani Bangli. Rest area ditujukan kepada para pengendara yang melintas di jalan tersebut dan yang hendak beristirahat sambil menikmati pemandangan Gunung Batur yang indah. Untuk masa bangunan ini memiliki masa bangunan majemuk yang dimana suatu masa dan dari beberapa masa yang menampung fungsi kegiatan yang berbeda. Contohnya ada pada bangunan ini antara lain adalah pos penjagaan, bangunan informasi, tempat duduk balai umum terbuka di gambar di samping itu terletak pada masa yang berbeda namun dalam satu ruangan terpisah. Next. Kemudian fasilitas. Pertama ada tempat duduk terbuka, yang kedua ada wastafel, yang ketiga ada toilet. Next. Lalu fasilitas tambahan ada ruang bawah tanah atau yang menyerupai shelter dan ruang ini tuh biasa digunakan sebagai tempat penampilan acara dan itu fasilitas yang berada di rest area ini antara lain itu ada balai bengong terdapat 2 buah, lalu ada pos informasi yang berbentuk bangunan segi 6, lalu ada pos penjagaan dan juga ada tempat duduk tanpa atap di depan balai bengong. Next. Material bangunan. Struktur atap jalan turun menuju lantai bawah itu menggunakan struktur atap full kayu dan material atap menggunakan kaca tebal. Lalu pada balai bengong menggunakan struktur seperti arsitektur Bali, semi Bali yaitu full struktur dari kolom dan struktur atap menggunakan kolom material kayu dan juga atapnya itu berisi murto ukiran Bali dan juga ikut pintu ukiran Bali. Untuk lantainya itu menggunakan topping ukuran 40 x 60 pada lantai atasnya. Kemudian lantai bawahnya itu menggunakan topping ukuran 20 x 20. Next. Konsep perancangan pada bangunan rest area ini menggunakan konsep pragmatik yang dimana material bangunan yang digunakan merupakan material yang banyak tersedia sana sehingga akan mempermudah dalam pemecahan masalah dalam perancangan. Tema bangunan rest area ini menggunakan arsitektur klasik yang cenderung menggunakan sebagai elemen dekorasi dengan juga dengan arsitektur Bali. Next. Dari hasil studi beberapa wawancara disebutkan bahwa pendapat tema dan konsep dalam perancangan area ini cukup baik yang dimana bangunan tidak terlalu rumit dan masih mengedepankan suku Bali pada konsep perancangannya. Kelebihan bangunan ini yaitu rest area ini adalah
Letaknya yang berada di pegunungan membuat rest area ini menjadi sejuk dan Gunung Batur, Danau Batur dan Bukit Runyan atau Bukit Abang yang memanjakan mata orang-orang yang beristirahat di sini membuat fungsi rest area ini sangat cocok pada tempatnya. Kemudian kekurangan rest area ini adalah toilet dan wastafel yang sedikit, sedangkan orang-orang yang menggunakan rest area ini bisa dikatakan cukup banyak dan juga letakkan penjagaannya berada di area simpanan di mana hal itu dapat mengancam bangunan ketika terjadi kecelakaan. Next. Berikut adalah foto-foto dokumentasi selama survei. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya untuk presiden dari yang saya dapatkan dari internet, yaitu yang pertama Kriki Resto Stop Area. Kriki Stop Area. Next. Kriki adalah tempat pemberhentian untuk beristirahat sepanjang jalan utama melalui Grunbars Dunen, tapi juga merupakan area taman untuk komunitas lokal Pavang. Ring debu, fungsi pelayanan ditempatkan di dalam tanggul yang berfungsi sebagai penghalang kesengan antara taman dan jalan raya. Cahaya matahari masuk ke area duduk terlindung di dalam tanggul melalui jendela atap berbentuk prisma yang menonjol dari atas penghalang sebagai sinyal bagi orang yang lewat. Lokasi bangunan rest area ini berlokasi di Norway, yang lebih tepatnya berada di Gudbrandsdalen. Next. Kondisi existing. Fungsi dari bangunan itu adalah rest area yang berlokasi di Norway, tapi bangunan ini juga merupakan yang tersedia pada rest area ini, yaitu adalah di atas batu. Lalu ada area taman dan juga toilet. Dan material yang digunakan pada bangunan ini sangat simpel, tapi bisa dialihkan, yaitu seperti atapnya beton, kolom beton, lantai beton, dan juga struktur estetikanya itu dan kursinya itu menggunakan material kayu. Next. Konsep perencanaan pada bangunan ini, rest area ini menggunakan konsep pragmatik yang dimana tujuan dari perencanaan ini adalah memanfaatkan lahan yang tersedia sebagai rest area dan area taman dalam bentuk menyerupai center. Bangunan rest area ini menggunakan tema arsitektur industrial yang dimana penggunaan material beton dan kayu saja yang diekspos buat bangunan ini terlihat simpel namun memiliki kesan elegan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya KDM Ditama Prameswari dengan NIM akhir 079. Di sini saya akan menjelaskan hasil studi lapangan di mana mengambil rest area Goa Lawa. Rest area ini berlokasi di Jalan Raya Goa Lawa, Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung, Bali. Rest area Goa Lawa ini berada pada perbatasan antara Kabupaten Karangasem dan Kelungkung, yang berfungsi sebagai tempat peristirahatan bagi pengendara kendaraan mobil dan motor dari arah Karangasem dan Pasar atau sebaliknya. Rest area ini memiliki lokasi yang strategis serta di pinggir jalan raya utama dan berada di pinggir pantai. Next. Masa bangunan rest area ini merupakan masa tunggal yang artinya menampung kegiatan utama dan kegiatan penunjangnya di dalam suatu bangunan. Dapat dilihat contohnya ada pada warung dan toilet yang berada di bawah satu atap. Untuk fasilitas, yang pertama ada balai bengong, di mana terdapat 2 balai bengong yang dimanfaatkan sebagai tempat berteduh atau beristirahat. Fasilitas yang kedua ada wastafel, di mana terdapat total 4 wastafel yang berisi paduan mencuci tangan tetapi tidak disediakan sabun cuci tangannya. Selanjutnya ada pos satpam. Pos satpam ini berada di area parkir dan cuma difasilitasi tempat duduk memanjang. Next. Fasilitas toilet. Toilet ini dilengkapi dengan toilet pria, toilet wanita, dan
toilet disabilitas, serta wastafel dan kaca. Terdapat juga alat kebersihan berupa sapu lidi dan tempat sampah. Lalu ada kursi kayu dan tempat parkir dan jalur disabilitas, warung di mana terdapat 4 warung yang menjual jenis makanan yang berbeda, area parkir yang cukup luas untuk mobil dan motor, serta tangga yang dimanfaatkan sebagai tempat bersantai. Next. Untuk material, pada desain bangunan toilet menggunakan material roster beton untuk desain fasadnya. Lalu ada penggunaan besi dan LED. Material ini diterapkan pada hiasan atau pajangan menyerupai bunga yang diletakkan di belakang patung. Selanjutnya ada material struktur atap kayu. Pada desain bangunan warung dan balai bengong menggunakan material full kayu. Pada kap lampu juga menggunakan ulatan kayu sehingga tampak unik dan menarik. Lalu pada balai bengong juga diterapkan penggunaan atap sirap. Untuk material lantai menggunakan 3 jenis material seperti paving block dan batu sikat. Pada lantai toilet menggunakan material keramik. Next. Konsep perancangan pada bangunan rest area ini mengambil konsep metafora di mana mengambil bentuk nyata dan mendesain dengan menyerupai bentuk tersebut. Penerapan ini dapat dilihat pada gambar di bawah. Untuk tema menggunakan tema arsitektur strukturalis, di mana gaya arsitektur fokus pada ekspos struktur bangunan dan penerapannya bisa dilihat pada balai bengong atau warung. Selain itu juga menggunakan tema association with other art, di mana menyelaraskan antara seni, bisa tari atau musik, kemudian diterjemahkan dalam bentuk bangunan. Next. Selanjutnya ada studi presiden internet, di mana saya mengambil rest area kilometer 726B, yang berlokasi di Jalan Tol Surabaya Mojokerto Utara, Pasinan Lemah Putih, Kecamatan Pringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Rest area ini berada di kiri jalan dari arah Surabaya, memiliki luas lahan kurang lebih 5 hektar, di mana berfungsi sebagai tempat beristirahat pengendara dari arah Surabaya Mojokerto atau sebaliknya. Next. Untuk fasilitas dapat dilihat ada yang pertama ada parkiran, SPBU, toilet, masjid, food court, minimarket, fast food, ATM, dan pos security. Next. Next. Rest area ini dibagi menjadi 5 masa bangunan, di mana terdiri dari 4 masa tunggal dan 1 masa majemuk. Untuk material menggunakan pakai resan parkiran dengan paving block. Pada bangunan SPBU menggunakan struktur baja dan dilapisi aluminium komposit panel yang tahan panas. Pada area food court menggunakan struktur baja ekspos dan atap spandek. Next. Rest area ini menggunakan konsep programatik di mana membuat bentuk sesuai dengan fungsi dan kebutuhan susunan ruang tanpa memperhatikan bentuk atau tampak bangunan. Ini mengutamakan kebermanfaatan bangunan untuk penggunanya. Untuk tema mengambil tema industrial, di mana bisa dilihat pada area food court mengekspos struktur baja pada rangkai atapnya. Next. Yang kedua ada studi presiden internet, mana saya mengambil rest area kilometer 149B. Berlokasi di Jalan Raya Bandung, Garut, Tegaluar, Kecamatan Bojong Soang, Kota Bandung, Jawa Barat. Rest area ini merupakan tempat istirahat dan pelayanan bagi pengguna jalan tol dari GT Ciliunyi menuju arah Buah Batu, M-Toha, Bandung, dan Jakarta. Next. Untuk fasilitasnya ada pos satpam, ATM BNI, SPBU, masjid, minimarket. Next. Ada kantor,
ada food court, toilet, serta tempat parkir. Next. Masa bangunan rest area ini dibagi menjadi 9 masa bangunan, di mana terdiri dari 4 masa tunggal dan 5 masa majemuk. Untuk material, kekerasan parkiran digunakan paving block. Lalu kekerasan area SPBU menggunakan acian. Untuk material yang lain, terdapat material genteng, kolom kayu, kolom beton, batu palimanan, serta keramik. Next. Untuk mengambil konsep programatik, bisa dilihat dari bentuk bangunan yang sederhana dan dibuat memanjang ke samping, menyesuaikan dengan alur kendaraan. Untuk tema, menggunakan tema arsitektur strukturalis, di mana gaya arsitektur fokus pada ekspos struktur bangunan. Penerapannya bisa dilihat pada bangunan penunjang masjid. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada studi lapangan rest area SPBU Sanjiwani yang berada di Jalan Ayani, Abian Tubung, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali. Rest area SPBU Sanjiwani ini berada di dekat perbatasan Tabanan dan Bandung. Rest area ini berfungsi sebagai tempat istirahat untuk para pengendara, khususnya perjalanan jauh Jawa Bali, karena rest area ini dilalui Jalan Nasional dan Pasar Gilimanuk. Next. Adapun fasilitasnya yaitu parkiran, musola dan toilet, minimarket dan kafetaria, ATM center, dan juga ada SPBU. Next. Masa bangunan. Rest area ini dibagi menjadi 3 masa bangunan, yaitu 2 masa bangunan untuk SPBU dan 1 bangunan area penunjang, yaitu berupa kafetaria, minimarket, toilet, musola, kantor, janitor, dan lain-lain. Adapun material yang digunakan pada struktur SPBU-nya yaitu menggunakan struktur baja dan dilapisi aluminium composite panel atau ACP yang tahan panas. Kemudian ada struktur beton dan dipadukan batu alam warna hitam dan pada tiang-tiangnya serta menggunakan lantai keramik. Pada atapnya menggunakan atap spandek, juga perkerasannya menggunakan aspal dan konblok. Next. Konsep dari bangunan rest area ini menggunakan konsep pragmatis, yaitu karena bangunan mengutamakan kebermanfaatan untuk penggunanya. Bisa dilihat dari bentuk bangunan yang sederhana dan dibuat memanjang ke samping, menyesuaikan dengan alur kendaraan yang membeli BBM. Selain itu fasilitas lainnya dibangun juga dapat dilihat seperti minimarket, kafeteria, ATM, center, dan toilet. Tema yang digunakan yaitu bertemakan arsitektur Bali, bisa dilihat dari kolom-kolom yang menggunakan tempelan batu alam dan diberi aksen ukiran pada bagian yang menempel di atas tembok. Next. Selanjutnya ada studi presiden internet, yaitu Resta Pendopo KM 456B Tol Solo Semarang, yang tepatnya berlokasi di Tol Bawen Salatiga Bawah ujung-ujung Kecamatan Kabelan, Kabupaten Semarang. Resta Pendopo KM 456 ini berada di dua sisi yang berhadapan, yaitu sisi A dan B, yang dilengkapi jembatan penghubung yang melintas di atas jalan tol dengan luas 3,3 hektar. Rest area ini berfungsi sebagai tempat beristirahat pengendara dari Solo Semarang ataupun sebaliknya. Next. Adapun fasilitas yang tersedia yaitu parkiran yang memiliki area parkiran kendaraan roda 4 sebanyak 77 lot di Resta A dan 130 lot di Resta B, dan total 40 lot untuk bus dan truk. Pada Skybridge, yaitu jembatan penyeberangan. Yang ketiga ada area hijau, yang dikelilingi persawahan dan pegunungan. Yang keempat, masjid. Yang kelima ada restroom, ada pertashop, dan pusat perbelanjaan dan kuliner. Next. Adapun masa bangunan pada rest area ini yaitu menjadi 2 masa bangunan, yaitu Resta A di bagian timur dan Resta B di sebelah barat, yang dihubungkan dengan Skybridge dan 1 coffee shop. Material yang digunakan yaitu Skybridge menggunakan struktur beton dan baja, kemudian ada beberapa lorong menggunakan atap fiberglass dan lantai keramik. Pada atap masjid menggunakan struktur baja dan fiberglass untuk skylight-nya. Kemudian pada atap limas
bangunan menggunakan atap ondulin, kemudian perkerasan parkiran dengan beton, beberapa food court menggunakan struktur baja kemudian menggunakan secondary skin dari anyaman bambu. Next. Konsep dari bangunan Resta Pendopo KM 456 yaitu metafora. Karena di dalam rest area terdapat 5 buah bangunan joglo beratap 5 seat. 2 joglo untuk sisi A atau arah pergi dan sisi B atau arah balik sebanyak 3 joglo. Kelima bangunan joglo melambangkan keberadaan 5 buah gunung di Jawa Tengah, yakni Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, dan Ungaran. Adapun tema yang digunakan yaitu mengusung tema tradisional modern. Hal ini bisa dilihat dari perpaduan penggunaan material kayu, ubin klasik, dan atap rumah joglo, serta dipadukan interior pusat perbelanjaan yang modern. Next. Selanjutnya, studi presiden internet yang terakhir yaitu ada rest area Nimenharju yang berada di Finlandia. Rest area Nimenharju terletak di European Highway E75 yang membentang dari Yunani di selatan ke Tanjung Utara sampai ke Eropa Utara. Adapun fasilitas yang disediakan yaitu area parkir yang luas, area makan dan dapur, hotel dan sauna, toilet, dan gas station. Next. Masa bangunan. Rest area ini memiliki satu masa bangunan dengan lantai yang dibuat bertingkat. Lantai dasar terdapat dapur, toilet, dan kursi untuk pengunjung beristirahat, sedangkan lantai atas menyediakan hotel dan sauna. Material yang digunakan pada bangunan ini yaitu kolom terbuat dari kayu laminasi yang bersumber dari kayu lokal, kemudian sebagian besar dinding menggunakan CLT atau cross laminated timber, kemudian perkerasan menggunakan aspal dan beberapa batu pada area parkir, dan juga menggunakan konblok. Next. Konsep rest area ini mengusung konsep metafora, bisa dilihat dari kolom yang memberi pengunjung perasaan atau kesan berada di hutan dan berbentuk seperti pohon, dengan kanopi besar yang melengkung ke atas ke arah jalan seolah-olah menarik perhatian pengendara untuk lewat. Sedangkan untuk temanya yaitu bertema arsitektur vernakular. Hal ini dikarenakan terinspirasi dari bangunan yang ada di sana, karena berada di kawasan bumi perkemahan yang cenderung berwarna hitam, sehingga rest area ini pun menyesuaikan dengan sekitarnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Keta Endra Aditya, NIM akhir 100. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi konsep dan tema perancangan melalui studi preseden. Next. Yang pertama ada rest area lapangan Asina Gianyar. Next. Deskripsi bangunan studi. Rest area ini berada di dalam rai nomor 5, tepatnya di sebelah timur lapangan Asina Gianyar. Banyak pengendara yang beristirahat di area ini karena tempat ini cukup strategis karena berada di jalur Gianyar menuju Kelungkung maupun sebaliknya. Next. Masa bangunan. Masa bangunan ini merupakan masa tunggal yang artinya menampung kegiatan utama dan kegiatan penunjangnya di dalam suatu bangunan. Next. Konsep bangunan ini menggunakan konsep minimalis di mana bangunan ini lebih menekankan pada fungsional bangunan. Tema bangunan rest area ini menggunakan tema arsitektur strukturalis yang dimana semua struktur bangunan ini diekspos sebagai estetika. Keunikan struktur untuk memperlihatkan secara langsung keindahan struktur bangunannya. Next. Fasilitas rest area lapangan Astina. Yang pertama ada bangunan utama. Bangunan ini merupakan pusat peristirahatan bagi pengendara motor maupun pengunjung lapangan. Yang kedua ada toilet. Rest area ini dilengkapi dengan toilet yang berada di sebelah utara bangunan utama. Yang ketiga ada area parkir. Rest area ini dilengkapi dengan parkir yang mencakupi baik roda 2 maupun roda 4. Next. Material rest area lapangan Astina. Yang pertama ada genteng. Pada bangunan ini genteng tanah liat digunakan pada bagian atap. Yang kedua ada pasangan paving. Pada area parkir menggunakan pemasangan paving sebagai material utama. Yang ketiga tempelan batu bata. Tempelan batu bata digunakan pada setiap kolom bangunan agar mempercantik penampilan bangunan. Next. Selanjutnya ada studi preseden online, yaitu Calder Woodburn Rest Area. Next. Deskripsi bangunan studi. Rest area ini berada di
Shepparton, Australia. Tempat ini menandai titik dalam sebuah perjalanan, tempat untuk berhenti sejenak, tempat untuk refleksi. Next. Next. Masa bangunan. Masa bangunan ini merupakan masa tunggal yang artinya menampung kegiatan utama dan kegiatan penunjang di dalam suatu bangunan. Bangunan ini juga memiliki banyak ruangan seperti toilet dan tempat beristirahat. Next. Konsep. Konsep bangunan ini menggunakan gaya konsep oriental, memiliki keragam elemen yang sangat menarik, seperti terdapatnya lubang di tengah atap dan tekstur dinding yang unik. Tema. Bangunan dasar ini menggunakan tema industrial di mana banyak penggunaan bahan beton sebagai penonjolan karakteristik bangunan. Next. Fasilitas Calder Woodburn Rest Area. Yang pertama adalah bangunan utama. Bangunan ini merupakan pusat istirahat bagi pengendara yang melakukan perjalanan jauh. Yang kedua ada toilet. Rest area ini dilengkapi dengan toilet yang berada di dalam bangunan utama. Yang ketiga ada area parkir. Rest area ini dilengkapi dengan parkir yang dapat menampung banyak kendaraan. Yang keempat ada tempat duduk terbuka. Rest area ini dilengkapi juga dengan tempat istirahat terbuka agar dapat menghirup udara segar. Next. Material Calder Woodburn Rest Area. Yang pertama ada aspal beton. Material aspal beton digunakan pada area parkir rest area. Yang kedua ada pasangan bata. Pada bagian dalam bangunan menggunakan pasangan tembok bata berjauh untuk menambah estetika. Yang ketiga ada acian beton. Pengaplikasian acian beton kebanyakan pada tempat duduk terbuka. Yang keempat ada atap aluminium. Menggunakan atap aluminium karena bahannya ringan dan dapat menyatu dengan desain bangunan. Next. Yang kedua ada studi presiden yang May Rest Area. Next. Deskripsi bangunan tadi. Rest area ini berada di Taoyuan City, Taiwan, Cina. Di sepanjang jalan raya utama, area peristirahatan yang memiliki program yang sederhana dan lugas. Toko yang memantan toilet. Next. Masa bangunan. Masa bangunan ini merupakan masa tunggal yang artinya menampung kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam suatu bangunan. Bangunan ini juga memiliki banyak ruangan seperti toilet dan tempat istirahat. Bangunan ini juga memiliki ruang terbuka hijau. Next. Konsep bangunan ini menggunakan gaya arsitektur dengan konsep modern. Ini memiliki karakter yang spesial, fungsional, bersih, stylish, dan tentunya menyesuaikan perkembangan zaman dan gaya hidup modern. Tema desain utamanya adalah menghadirkan alam dan kejernihan ke dalam lingkungan jalan raya yang terlalu artifisial. Next. Fasilitas yang Rest Area. Bangunan utama. Bangunan ini merupakan pusat beristirahat bagi pengunjung. Yang kedua, toilet. Rest area ini dilengkapi dengan toilet yang cukup banyak di dalam bangunan. Yang ketiga, ada area parkir. Rest area ini dilengkapi dengan parkir yang sangat memadai. Next. Material yang Rest Area. Yang pertama ada acian beton. Bagian bangunan ini merupakan pusat acian beton digunakan pada bangunan tembok ini. Pasangan paping diaplikasikan pada lantai bangunan bagian dalam. Nah, yang ketiga ada baca bulat. Baca bulat digunakan pada kolom bangunan. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Iwan Silva Parianta, NIM Mahir 071. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas mata kuliah metode perancangan arsitektur 1 dengan judul tugas identifikasi konsep dan tema perancangan melalui studi presiden yang fungsi yang kelompok kami dapat yaitu rest area. Yang pertama, rest area yang saya studi sebagai presiden yaitu rest area Pantai Goa Lawah dan studi presiden internet rest area kilometer 260 B Heritage Banjaratma. Next. Rest area Pantai Goa Lawah. Pantai Goa Lawah ini juga dikategorikan atau difungsikan sebagai rest area karena tempat ini selain berfungsi sebagai tempat parkir wisatawan yang mau berkunjung ke Pantai Goa Lawah, tempat ini juga merupakan tempat peristirahatan bagi para pengendara ataupun pengemudi yang melakukan perjalanan jauh yang melewati jalur ini dan serta orang-orang yang selesai sembahyang atau tangkil di Pura Goa Lawah.
Next. Lokasi presiden ini berada di Jalan Raya Golawah, Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung, Bali. Jalan ini merupakan jalur Karangasem Pasar maupun sebaliknya. Lokasinya tepatnya berada sekitar 200 meter dari Pulau Golawah dengan luas set sekitar 5.200 meter persegi. Sivitas dan aktivitas di dalam rest area ini yaitu sivitas utama ada wisatawan atau selanjutnya ada pengendara atau pemudi touring yang melewati jalur ini dan orang-orang yang selesai sembahyang atau tanggil di Pura Golawah. Aktivitas utamanya yaitu beristirahat, menikmati pemandangan pantai, berbelanja, selfie atau foto-foto, BAB dan BAK. Aktivitas penunjang itu ada pedagang, penjaga parkir, dan penjaga toilet. Aktivitas penunjang itu berjualan, menjaga parkir, menjaga toilet, buang air besar, dan buang air kecil. Next. Kondisi arsitektur dan masa bangunan. Terdapat satu masa bangunan yang difungsikan sebagai toilet umum yang berisi di dalamnya itu ada 2 bilik pria dan 2 bilik wanita dengan kondisi arsitektur yang masih bagus karena dapat dilihat dari foto ini terlihat masih baru. Ini berada di sebelah barat dari jalan keluar. Selanjutnya terdapat 4 masa bangunan yang difungsikan sebagai balai bengong dengan penataan secara mirror di kiri dan di kanan 2 yang difungsikan sebagai tempat duduk dan beristirahat dengan kondisi arsitektur yang masih layak. Selanjutnya terdapat 3 masa bangunan yang masih dalam proses pembangunan. Dari hasil wawancara singkat dengan pedagang di sana, bangunan ini nantinya akan difungsikan sebagai kios-kios yang akan menampung pedagang-pedagang yang ada di area parkir, sehingga parkir menjadi clear. Selanjutnya terdapat 1 masa sebagai tempat berdirinya pelang identitas pantai yang kondisinya masih dalam perbaikan. Ini merupakan layout dari rest area pantai Golawah ini. Next. Nah, untuk fasilitas-fasilitas yang ada dalam rest area pantai Golawah tersebut yaitu ada area parkir yang sangat luas. Ada 4 balai bengong sebagai tempat istirahat, bersantai, dan makan-makan. Ada toilet, 2 toilet pria dan 2 bilik pria dan 2 bilik wanita. Ada stop kontak di setiap masing-masing balai bengong. Terus di tempat ini juga sudah free wifi. Ada wastafel dan lampu penerangan. Next. Material yang digunakan di bangunan toilet menggunakan kolom beton, tembok bataku, struktur atap kayu dengan genteng tanah liat. Untuk kios yang masih dalam proses pembangunan menggunakan kolom beton dan tembok bataku. Untuk pekerasan atau lantai parkir menggunakan paving dengan ukuran 20 x 20 cm. Untuk pekerasan atau lantai di area atau di rest areanya menggunakan batu sikat dengan motif bergelombang seperti ombak. Selanjutnya ada di balai bengong menggunakan struktur kayu dengan atap genteng tanah liat, sendi dan lantai bawah finishing acian kasar. Selanjutnya ada pelang identitas menggunakan struktur besi dengan material akrilik untuk membuat bentuk hurufnya dan terdapat lampu LED di dalam akriliknya. Pada bagian bawahnya menggunakan tempelan batu alam berwarna hitam. Next. Konsep dan tema. Konsep bangunan
rest area Pantai Goa Lawa ini, konsep perancangan ini menggunakan konsep pragmatik. Karena rest area ini dibangun dengan mengutamakan kebergunaannya dan tanggapan dari persoalan atau permasalahan yang ada. Permasalahannya itu yaitu saat odalan di Pulau Goa Lawah yang jaraknya 200 meter dari rest area ini, orang-orang yang datang untuk sembahyang atau takil membludak sehingga membutuhkan area parkir tambahan. Oleh karena itu, tempat ini selain untuk rest area dan parkir Pantai Goa Lawah, di hari-hari biasanya juga dipergunakan sebagai area parkir tambahan Pulau Goa Lawah yang berada sekitar 200 meter. Untuk tema perancangannya yaitu tema rest area ini menggunakan tema arsitektur Bali dengan sedikit sentuhan modern. Arsitektur Balinya terlihat dari Bale Bengong dan ornamennya seperti Gojledu dan Mudro pada atap. Bale Bengong ini merupakan salah satu contoh bangunan arsitektur Bali. Nah, untuk sentuhan modernnya terlihat dari pelang identitas pantainya yang menggunakan material akrilik dengan pencahayaan dari dalam menggunakan lampu LED. Next. Selanjutnya ada studi presiden internet, yaitu rest area kilometer 260B Heritage Banjaratma. Rest area ini dulunya merupakan bekas pabrik gula Banjaratma yang kurang lebih sudah berhenti beroperasi selama 20 tahun sebelum rest area ini digunakan kembali atau dibangun. Rest area ini merupakan bangunan heritage karena masih mempertahankan bangunan existingnya dan menampilkan beberapa peninggalan pabrik sebagai unsur-unsur heritage yang menjadi daya tarik rest area ini, seperti bekas tungku dan lokomotif tua yang terdapat pada area taman di dalam. Next. Lokasi presiden. Lokasi rest area ini berada di Jawa Tengah, tepatnya berada di Tol Pejagan dan Pemalang, Kabupaten Brebes. Luas lahan total itu mencapai 10,5 hektar. Dan masa bangunan. Masa bangunan dibagi menjadi 6 masa, yaitu yang pertama ada Masjid Safar, terdapat di sebelah kanan dari bangunan utama. Selanjutnya ada bangunan utama atau rest areanya dengan masa bangunan yang paling besar atau paling luas. Dan SPBU, masa bangunan SPBU terdapat di kanan juga dari bangunan utamanya. Selanjutnya ada 2 masa bangunan yang terpisah yang difungsikan sebagai kios di belakang dari bangunan utama rest area ini. Next. Fasilitas-fasilitas yang ada pada rest area ini yaitu yang pertama SPBU, yang kedua ada toilet, selanjutnya ada parkir yang sangat luas, dan minimarket atau kios. Next. Selain fasilitas-fasilitas yang tadi di rest area ini juga terdapat area UMKM atau kuliner yang ditampung ke dalam suatu bangunan rest area yang cukup luas tadi. Juga terdapat area bermain anak dan masjid atau musola. Next. Nah, material yang digunakan pada rest area ini yaitu yang ada atap spandek untuk bangunan utamanya dan juga bangunan-bangunan penunjang, dan menggunakan struktur baja untuk material dan menggunakan lantai acian atau finishing acian, dan ada beberapa menggunakan kolom beton seperti pada musola dan menggunakan bata expose. Next.
Konsep dan tema pada rest area ini. Konsep yang digunakan yaitu adaptive reuse, yaitu proses penggunaan kembali bangunan lama yang sudah terbengkalai dengan menyesuaikan dengan fungsi baru tanpa menghilangkan historis, di mana pada rest area ini menggunakan bangunan bekas pabrik gula Banjaratma yang sudah berhenti beroperasi sejak 20 tahun sebelum bangunan ini direhab dan difungsikan sebagai rest area dengan tanpa menghilangkan historis bangunan tersebut. Selanjutnya ada tema dari tampilan-tampilan desain yang diberikan pada rest area ini, dari tampilan visualnya, yang dimana memberikan kesan bangunan setengah jadi atau unfinished, dan penggunaan material-material yang diekspos seperti baja, batu bata, dan lantai acian. Tema yang digunakan pada bangunan ini adalah industrial. Sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya Iwayanesa Ditya Putra dengan NIM Bakir 107 akan menjelaskan mengenai rest area dari studi presiden online. Jadi Solberg Tower dan rest area. Next. Solberg Tower dan rest area berdiri di atas area seluas 2000 meter persegi dan terletak di Norwegia. Sasaran utama dari didirikannya area ini adalah traveler, terutama yang berasal dari Swedia. Untuk rest area yang terdapat pada Solberg Tower dan rest area ini memang didesain outdoor karena ingin menonjolkan keindahan alam yang ada di sekitar rest area tersebut. Next. Jadi fasilitas yang terdapat pada rest area ini ada papan informasi, ada bench, lalu ada fasilitas penunjang seperti WC pria, wanita, dan lain-lain. Lalu ada watching tower. Masa bangunan. Untuk bangunan pada Solberg Tower dan rest area dapat dikategorikan menjadi satu masa bangunan, yakni bangunan Solberg Tower itu sendiri. Sedangkan untuk rest area pada bangunan ini merupakan ruang terbuka. Next. Materialnya ada second skin berupa kayu, batu dan kayu pada benchnya. Lalu untuk papan informasinya terbuat dari baja. Konsep dan tema, rest area ini menggunakan konsep pragmatik di mana perancangan dari Solberg Tower dan rest area ini dirancang untuk memaksimalkan dalam melihat view dari alam dan di sekitar rest area. Lalu rest area ini menggunakan tema modern dapat dilihat dari fasad bangunan yang bentuknya tergolong sederhana dan lebih fokus pada fungsinya. Next. Lalu selanjutnya ada studi banding rest area Kampung Kaman. Kuta Selatan, Badung Bali. Next. Rest area Kampung Kaman merupakan rest area yang terletak di Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Rest area ini ditujukan untuk bus-bus yang mengarah ke Nusa Dua dan lain-lain. Selain menjadi rest area, tempat ini juga difungsikan sebagai pasar tradisional, yakni Pasar Pakraman Ikubi. Next. Fasilitas yang terdapat di rest area ini ada 3 area istirahat dan makan, lalu ada area perbelanjaan, pasar, area bermain anak, musola, dan toilet umum. Lalu untuk masa bangunannya, area rest area ini dibagi menjadi beberapa masa bangunan. Terdapat 3 area istirahat dan makan. Pada 2 area istirahat terdapat penjual makanan dan food court. Terdapat pula musola dan area anak. Lalu terdapat 1 area perbelanjaan yang merupakan satu masa bangunan. Dan terdapat pula area pasar di dalam rest area ini. Pasar juga menjadi satu masa bangunan sendiri. Next. Material yang digunakan yaitu rangka atap besi, lalu kolomnya terbuat dari rangka besi hulu yang disusun-susun, lalu atapnya menggunakan atap alderon. Konsep dan tema rest area ini menggunakan konsep pragmatik, di mana dalam perancangan rest area ini lebih mementingkan fungsi daripada bentuk fasad. Lalu rest area ini menggunakan tema industrial dapat dilihat dari material kolom dan rangka atap yang diekspos. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan melanjutkan studi untuk surveinya yang offline yaitu Warung Pantai Selabih.
Lokasi Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, Desa Selabeh, Kecamatan Selabadek Barat, Kabupaten Tabanan, Bali. Untuk lokasinya sendiri, ini berada di Jalan Nasional Gilimanuk, Denpasar. Itu tepatnya di depan SPBU Selabeh. Lalu selanjutnya, untuk existing bangunannya sendiri, bangunan ini memiliki total 13 masa bangunan dengan rincian 3 masa utama sebagai bangunan penyedia layanan dan 10 masa bangunan kecil seperti balai dan gazebo-nya itu sebagai tempat makan. Selanjutnya, aktivitas-sivitas. Untuk aktivitas utama dari bangunan ini merupakan wisatawan yang datang ke Bali dengan jalur air, yaitu dari Pelabuhan Ketapang Gilimanuk, dan juga dari Ketapang Gilimanuk yang melanjutkan perjalanan ke daerah pusat kota Bali, ataupun wisatawan-wisatawan yang ke arah Bali sebaliknya. Itu aktivitas utama itu beristirahat, menikmati pemandangan pantai, makan dan minum, selfie atau foto-foto, buang air besar dan buang air kecil. Untuk aktivitas penunjang itu ada pedagang, ada pelayan, ada penjaga parkir dan penjaga toilet. Lalu untuk aktivitas penunjang itu berjualan, menjaga parkir, buang air kecil dan buang air besar. Selanjutnya untuk material dan fasilitas. Bisa lihat di sini ada beberapa fasilitas penunjang seperti toilet, lalu ada shower karena ini berada di benar-benar berada di sebelah pantai. Lalu ada rest area seperti gazebo dan lain-lainnya. Untuk material yang dipakai itu dominan menggunakan tempelan batu alam dan juga kayu pada bagian atapnya. Untuk tempelan batu alam ini lebih digunakan dengan susunan-susunan yang berbeda. Ada seperti batu bata, ada juga yang disusun melintang seperti biasa. Lalu untuk atap kayu, penggunaan atap kayu juga ditonjolkan pada bangunan ini untuk menambah kesan hangat dan juga tradisionalnya. Lalu ada konsep dan tema. Konsep yang digunakan dari bangunan ini merupakan konsep pragmatik. Desain bangunan ini menggunakan konsep pragmatik di mana terlihat dari tata letak site yang didesain terpisah demi memaksimalkan sirkulasi dan juga mendukung view yang ada. Lalu untuk tema tropis. Tema tropis merupakan tema yang mendukung iklim di Indonesia yaitu tropis dengan memadukan elemen-elemen bangunan seperti kayu dan batu dengan tanaman hijau sehingga membuat kesan lebih alami dan juga asri pada bangunan. Selanjutnya untuk studi presiden online-nya yaitu Lilleforge Rest Area and Food Bridge oleh Pusat di Norwegia. Untuk lokasinya sendiri ini dekat dengan Lilleforge Waterfall yang ada di Norwegia. Di lokasi seperti itu. Tentunya untuk existingnya. Untuk existingnya sendiri, bentar. Untuk existingnya sendiri, bangunan ini memiliki satu masa bangunan dengan yang memanjang seperti jembatan dan mengikuti kontur tanah pegunungan yang tidak rata seperti pada gambar potongan di sini. Lalu untuk fasilitas dan material, itu ada wood plank, dominan wood plank seperti pada gambar. Desain bangunan lebih menggunakan wood plank, tepatnya kayu ini karena di Eropa sendiri kayu-kayu seperti ini yang diolah sebagai dalam bentuk plank itu lebih banyak dan lebih mudah didapat. Lalu ada baja. Baja digunakan sebagai secondary skin pada bangunan. Selain menambah estetika, penggunaan baja ini juga menambah kesan kokoh pada bangunan ini. Di fasilitasnya itu cuma ada dua, yaitu toilet yang kubah ini seperti ruang tertutupnya, lalu ada rest area seperti jembatannya. Untuk konsepnya itu adalah analogi. Konsep bangunan ini menggunakan konsep analogi di mana terinspirasi dari sebuah sungai dengan lika-likunya juga. Lalu tetap lika-liku, namun juga terlihat seperti jembatan, seperti pada gambar yang di sebelahnya. Lalu tema yang digunakan adalah tema rustic, merupakan tema yang memiliki gaya dominan kayu yang membuatnya terkesan natural dan nyaman.
Lalu untuk studi presiden online yang kedua adalah Storberget, Viewpoint and Rest Stop Area oleh Pusat juga. Ini di Norwegia juga. Untuk lokasinya ini ada berada di sebelah jalan besar yang di daerah Storberget seperti ini, di tebing juga. Bisa lihat pada gambar. Untuk existingnya sendiri, area ini merupakan sebuah tempat untuk beristirahat dari perjalanan. Tidak memiliki atap, namun memiliki fondasi sederhana karena berada di kemiringan tebing, seperti pada potongan yang terlihat di sini. Untuk fasilitas dan materialnya. Untuk fasilitas ini terhadap rest area dan juga parking area yang cukup luas untuk beristirahat. Untuk material yang digunakan dominan dominan beton maksud saya. Desain bangunan lebih menggunakan material beton dikarenakan berada di tebing sehingga akan membuat bangunan berasa lebih kokoh. Lalu ada kayu juga. Kayu digunakan sebagai fasilitas pendukung, yaitu sebagai kursi tempat duduk bagi pengunjung. Nah, ini ada contoh gambarnya. Untuk konsep dan temanya sendiri, konsep menggunakan konsep analogi. Desain bangunan ini menggunakan konsep analogi di mana mengadaptasi tebing berbatu yang tetap kokoh walaupun berada di dalam kemiringan. Lalu untuk temanya itu brutalism atau brutalis. Tema brutalis ini merupakan tema yang mendominasi bentuk yang simpel atau bentuk dasar dengan material dasar beton. Tema ini juga biasanya akan membuat bangunan terlihat lebih kokoh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Oka Manika, NIM akhir 056. Next. Untuk lokasi yang pertama ini merupakan Anjungan Cerdas Rambut Siwi yang berlokasi di Rambut Siwi, Embang, Kecamatan Doi, Jemberana, Bali. Next. Anjungan Cerdas Rambut Siwi ini memiliki fungsi salah satunya sebagai rest area, di mana ditunjukkan untuk pengendara yang melintas, yang biasanya pengunjung merupakan wisatawan yang berlabuh dari kapal di Pelabuhan Gilimanuk ataupun pengendara yang mulai pulang dari Denpasar menuju pelabuhan. Untuk masa bangunannya sendiri, terdapat 2 masa bangunan. Salah satunya yaitu area outdoor dan semi-outdoor. Untuk bangunan sendiri merupakan sebuah bangunan multifungsi yang dimana pada lantai satunya terdapat stand makanan sekaligus tempat istirahat sejenak. Next. Untuk fasilitasnya, yaitu rest area outdoor, terdapat 4 gazebo yang mengelilingi 1 kolam ikan dengan patung orang Makepung yang merupakan tradisi khas Jemberana. Lalu ada rest area semi outdoor, yaitu pada bangunan terdapat rest area semi outdoor pada bangunan serbaguna di Anjungan Cerdas ini. Terdapat puluhan set meja makan dan kursi. Biasanya diperuntukkan untuk area makan bersama untuk pengunjung baik dari instansi pemerintah yang melakukan rapat di sana ataupun pengunjung luar daerah. Next. Untuk fasilitas tambahannya yaitu ada stand makanan untuk para pedagang yang ingin berjualan di sana. Next. Untuk material bangunannya sendiri, pada atap menggunakan atap tanah liat, untuk lantainya menggunakan keramik putih ukuran 40x40. Untuk material temboknya itu menggunakan bata dengan finishing cat putih. Next. Konsep pada bangunannya sendiri menggunakan konsep analogi, yaitu analogi dari sawah, kemudian temanya menggunakan tema arsitektur modern. Next. Kesimpulannya, fungsi bangunan ini sudah memenuhi dalam hal terkait rest area, namun masih ada hal yang harus dipertimbangkan karena rest area ini jarang dibuka untuk sekarang. Untuk kelebihannya sendiri, rest area ini menawarkan tempat dengan pemandangan yang sangat indah serta areanya cukup luas. Fasilitas untuk bersantai juga sudah mencukupi. Namun terdapat juga kurangan yang dimana rest area ini masuk tutup. Ini enggak
pada terdapat coretan pada dinding yang mengganggu keindahan bangunan. Next. Selanjutnya yaitu presiden dari luar negeri yang terletak di Belgia, yaitu Resbrek Rest Area. Next. Untuk lokasinya sendiri yaitu ada di Resbrek, Belgium, di Belgia. Next. Untuk kondisinya bisa dilihat di sini. Kemudian fungsi bangunan ini, fungsi rest area ini memiliki fungsi sebagai tempat singgah untuk pengemudi sekaligus dapat menjadi pom bensin bagi kendaraan yang kehabisan bensin, dan pada ordernya terdapat peralatan untuk menservis kendaraan. Lalu untuk masa penggunaannya sendiri terdapat 2 masa penggunaan, yaitu outdoor dan indoor. Pada outdoornya sendiri terdapat pom bensin dan servis kendaraan, dan pada area indoornya sendiri terdapat tempat untuk beristirahat. Next. Dapat dilihat sini untuk fasilitasnya seperti pom bensin terletak di depan, kemudian lahan parkir juga terdapat namun tidak memiliki tempat untuk bersantai. Lalu ada area indoornya, terdapat area indoor pada resnya ini merupakan tempat yang dituju para pengunjung. Di dalam ruangan ini, pengunjung dapat beraktivitas seperti buka bekal, bermain dengan anak, dan bersantai. Next. Untuk material bangunannya sendiri, hampir keseluruhan materialnya menggunakan baja dengan atap seng. Kemudian ada juga pilar-pilar berbentuk tabung pada tiap sisinya dengan total 3 sanggahan pada setiap sisinya. Kemudian untuk bangunan indoornya menggunakan perpaduan antara kayu dan struktur baja. Next. Untuk konsepnya sendiri menggunakan konsep pragmatik dan temanya menggunakan arsitektur industrial. Next. Untuk kesimpulannya, fungsi bangunan ini sudah memenuhi terkait dengan rest area dan area yang sangat luas baik itu dari indoor maupun outdoornya, serta konsepnya yang menguntungkan dari segi pembangunan. Untuk kelebihannya sendiri, rest area ini menawarkan tempat dengan berbagai fasilitas di dalamnya, seperti tadi disebutkan servis kendaraan dan pom bensin. Untuk kurangannya sendiri, kurangan dari sini terdapat pada tempat parkirnya yang tidak begitu luas dan tidak terdapat atap pada area parkirnya. Jadi apabila terjadi hujan akan kesulitan bagi para pengunjung untuk mendekati kendaraannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Imadi Diva Ananda Sekarang, NIM kita NIM 104. Di sini saya akan mempresentasikan presiden yaitu rest area Pantai Yahla yang beralamat Jalan Raya dan Pasar Gilimanuk, Pengeraguan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jemberana, Bali. Next. Rest area ini berada di sebelah timur Patung Mekepung dan lokasi tepat berada di perbatasan antara Tabanan dan Jemberana. Jadi lokasi mudah ditemukan dan strategis, memiliki pemandangan Pantai Yahla, menjadikan nilai plus pada rest area ini. Rest area ini dikelola oleh desa setempat, yaitu Desa Pekutatan. Next. Existing rest area ini memiliki 12 masa bangunan berupa warung-warung, wantilan, toilet, dan gazebo yang berjumlah 9 bangunan yang terletak di tepi-tepi pantai. Next. Aktivitas utama yaitu wisatawan yang datang ke Bali dengan jalur air, yaitu Pelabuhan Ketapang Gilimanuk, dan melanjutkan dengan perjalanan darat ke pusat kota Bali, dan sebaliknya wisatawan yang balik dari Denpasar menuju Gilimanuk. Aktivitas utama beristirahat, menikmati pemandangan pantai, makan dan minum, selfie atau foto, BAK dan BAB. Aktivitas penunjang berupa pedagang, pelayan, penjaga parkir, dan penjaga toilet.
aktivitas penunjang berupa berjualan, menjaga parkir BAK dan BAB. Next. Untuk fasilitas di sini ada dagang atau warung-warung, ada wantilan, ada gazebo dan toilet. Untuk warung-warung ini biasanya orang-orang yang melakukan istirahat atau menggunakan gazebo dan wantilan ini biasanya makan di warung-warung. Untuk wantilan ini biasanya diperuntukkan atau digunakan oleh orang-orang touring yang jumlah lebih dari 10 orang, ada gazebo dan toilet tentunya untuk BAB dan BLK. Next. Next. Konsep dan tema. Yang pertama ada konsep, yaitu konsep pragmatik. Desain bangunan ini menggunakan konsep pragmatik, di mana terlihat dari penataan set yang terpisah, di mana memaksimalkan pemandangan yang ada. Yang kedua ada tema, yaitu tema tropis. Tema tropis merupakan tema yang sejalan dengan iklim di Indonesia, yaitu tropis, dengan memadukan elemen-elemen bangunan seperti kayu dan memiliki bukaan yang cukup luas dengan tanaman hijau, sehingga membuat kesan alami dan sejuk pada bangunan. Next. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, penataan bangunan yang baik, di mana penataan menyesuaikan dengan pemandangan yang ada, sehingga pemandangan tidak terhalang oleh bangunan, sehingga pengunjung tidak hanya beristirahat, tetapi dapat berkreasi, piknik, atau berkegiatan lainnya. Untuk kekurangan yaitu terdapat pada kebersihan pada toilet, umumnya di mana toilet umum, di mana terdapat bau yang tak sedap saat menggunakannya. Next. Terus ada Pecos County Safety Rest Area yang berlokasi di Fort Stockton, Texas, Amerika Serikat. Kesempatan jalan raya antara negara bagian di sepanjang L10 berasal dari geologi, ekologi, dan sejarah budaya wilayah Gunung Texas Barat ini di pendekatan timur ke Pegunungan Davis. Proyek ini menyediakan toilet umum, keliling, penjual makanan, pameran budaya, dan sejarah. Area piknik, area bermain anak-anak, jalur alam, dan parkir untuk mengundi mobil, van, RV, truk, dan bus yang lelah. Tujuan Departemen Perhubungan Texas untuk proyek ini adalah untuk meningkatkan keselamatan jalan raya dengan memberikan pengemudi dan keluarga istirahat yang menarik dan menghilangkan kelelahan di jalan. Next. Fasilitas menyediakan toilet umum yang untuk berpergian, penjual, pameran, budaya, dan sejarah, area piknik, area bermain, jalur alam, dan parkir untuk pengemudi lelah yang melakukan perjalanan di sepanjang Interstate 10. Untuk material ada batu kapur, baja, kayu, dan kaca. Next. Untuk tema bangunan, tema yang dipakai ialah Back to Nature, karena bangunan yang menyesuaikan lingkungan sekitar, yaitu material batu dan warna yang menyesuaikan dengan lingkungan. Konsep bangunan yang dipakai adalah konsep pragmatik, yang dimana bangunan memecahkan masalah yang berada di lingkungan gurun pasir karena penggunaan material seperti dinding, batu, dan bentuk bangunan yang menyesuaikan lingkungan sekitar. Next. Untuk kekurangan, pada bagian depan bangunan terlalu banyak
penerapan kaca dan perlu penambahan penghalang supaya tidak terlalu panas atau bercahaya masuk melalui kaca karena menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengunjung. Untuk kelebihan bangunan ini mampu bertahan di cuaca atau lingkungan pasir. Bangunan ini banyak menyediakan fasilitas penunjang lainnya agar membuat pengunjung lebih nyaman. Next. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ima Diego Sudibisnaya dengan NIM akhir 102. Sini saya akan menjelaskan besarnya itu Prerenan yang beralamat Jalan Bebas Munggu, Prerenan, Kecamatan Mungui, Badung, dengan luas area 1.156 meter persegi yang dibangun pada tahun 2013. Fungsi dari bangunan ini sebagai tempat SPBU pertanian dan rest area. Next. Masa bangunan. Bangunan ini memiliki nama masa bangunan, yaitu ada ruang karyawan, minimarket, ATM, Bank BNI, bengkel Pertamina, dan pengisian bahan bakar. Dengan penataan bangunan, fasilitas penunjang dibayarkan menghadap ke timur atau arah pengisian bahan bakar. Fasilitas yang merapat. Yang pertama ada minimarket, yang kedua ada SPBU, ketiga toilet umum, yang keempat ada ATM Bank BNI, 5 bengkel Pertamina, dan 6 ruang karyawan. Next. Berikutnya ada material bangunan. Yang dipakai ialah baja, beton, aluminium, bata merah, yang pernah lihat, dan pakai blok. Kondisi bangunan sudah berjalan lebih 9 tahun dan baru ada penambahan tempat pengisian bahan bakar. Posisi bangunan berada di pinggir jalan utama yang bisa bertujuan antar kabupaten dan juga ada view terbuka dari arah selatan jadi tidak terlalu panas. Next. Tema bangunan. Tema area pada bangunan SPBU ialah dengan gaya minimalis dengan gabungan atap limas pada minimarket ruang karyawannya. Minimarket dengan gaya bangun dengan penuh warna buat kesan lebih menarik. Konsep bangunan. Konsep yang digunakan adalah konsep pragmatik yang sesuai sebagai fungsi dari SPBU Pertamina dan fasilitas lainnya. Bangunan ini memiliki 4 masa, yaitu ada bangunan pengisian bahan bakar, minimarket dengan ATM, dan ruangan pegawai lalu lintas. Lalu di sampingnya ada toilet, yang terakhir ada bengkel. Next. Kekurangan. Kedepannya perlu penambahan parkir yang lebih luas dan area khusus bagi para pengunjung minimarket supaya dapat istirahat lebih baik. Kelebihan. Fasilitas yang disediakan sudah cukup lengkap, apalagi dengan apotek atau kimia farma yang menyediakan obat-obatan. Lalu di sekitar lokasi juga banyak ada penginapan untuk istirahat sementara. Next. Kemudian ada rest area Circle of Forest and People Public Restroom yang digambar oleh arsitek Yamashita Sekai yang beralamat di Kumamoto, Jepang. Dengan luas 90 meter persegi dibangun pada tahun 2021. Fungsi dari bangunan ini sebagai tempat rest area dan juga toilet umum. Next. Masa bangunan. Bangunan ini hanya memiliki satu masa dengan outdoor yang berada di tengah-tengah bangunan. Bangunan ini merupakan bangunan dengan seng terbuka bersedia pada gambar hanya rest area yang tidak dapat space penghalang. Fasilitas yang merapat. Yang pertama ada rest area, kedua toilet perempuan, yang ketiga toilet laki, terakhir toilet multifungsi. Next. Berikutnya ada material bangunan. Yang dipakai hanyalah 2 material, yaitu antara kayu dan beton. Kondisi bangunan. Kondisi bangunan ini berada di pinggir jalan yang dekat dengan hutan, yang dilihat dari atas berbentuk lingkaran yang di tengahnya ada lubang. Next. Next. Tema bangunan. Bangunan rest area ini menggunakan tema arsitektur strukturalis yang langsung memperlihatkan struktur jadi bagian dari estetika bangunan itu sendiri, karena dari sana dapat melihat bangunan itu menyatu dengan alam sekitar. Konsep bangunan. Konsep perancangan pada bangunan rest area memakai konsep metafora yang mengibaratkan lingkaran hutan dan manusia, yang dimana selain menjadi rest area juga ada fungsi lain, yaitu toilet, parkir yang cukup luas, kemudian ada ruang terbuka hijau. Next. Kekurangan. Pada saat musim hujan, kemungkinan besar air hujan akan memasuki bangunan tersebut karena tidak tertutup. Perlunya perawatan pada bangunan yang cukup rutin supaya awet karena materialnya dari kayu. Kelebihan.
Sekitaran area cukup luas, jadi ada banyak hal yang bisa dinikmati atau dikunjungi dengan pemandangan yang indah. Bangunan terlihat menyatu dengan alam dan material dari kayu yang tidak merusak lingkungan. Next. Berikutnya adalah rest area Strike River Boat Safety yang digambar oleh arsitek Snow Acrylic Architects yang beralamat di Owatonna, Minnesota, United States, yang berluas 550 meter persegi, dibangun pada tahun 2017. Berfungsi dari bangunan ini sebagai tempat rest area dan juga toilet umum. Next. Masa bangunan. Bangunan ini memiliki 3 masa dengan bangunan bentuk persegi, di mana bangunan pertama ini dominan struktur. Fasilitas yang berapat, yaitu ada lobby, vestibule, men's room, woman restroom, assistant restroom, custodial office, mechanical. Next. Material bangunan, yaitu ada baja dan batu tempel. Kondisi bangunan pada rest area ini sama berada di dekat hutan, juga dengan suasana yang lebih tenang dengan bentuk bangunan persegi yang terlihat simpel. Next. Tema bangunan. Tema bangunan ini arsitektur minimalis dengan gaya tersebut. Bangunan ini berbentuk persegi yang bermaterial baja dan tempel mati pada bagian fasad bangunan dan aluminium pada bagian dalamnya. Dengan gaya bangunan seperti itu membuat pengunjung lebih tenang dan terkesan lebih sejuk. Konsep bangunan. Konsep rancangan yang digunakan konsep pragmatik karena tujuan bangunan ini sebagai fungsi wisatawan yang lelah untuk menenggelamkan diri dalam suasana sungai berurutan yang tenang. Di samping itu, situs ini disusun untuk meningkatkan pengalaman seseorang. Next. Kekurangan. Saat malam hari perlunya banyak penerangan karena lokasi set berada di pinggir hutan. Untuk atap yang kurang sesuai untuk menghadapi cuaca hujan, perlu penambahan bangunan penunjang lainnya. Kelebihan. Desain bangunan yang simpel membuat kesan mata yang lebih sederhana dan nyaman. Bangunan ini sangat cocok untuk menunjukkan pikiran. Material yang dipakai tidak terlalu banyak, tidak makan banyak luas bangunan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang kesimpulan kelompok yang sudah kami dapat. Itu yang pertama, rest area dari Anjungan Penolokan, lokasi di Jalan Rasa Penolokan, Kintamani, Bangli, Bali. Tema dan konsep yang kami dapat yaitu arsitektur klasik dengan konsep pragmatik. Untuk fasilitas yang terdapat di sana adalah parkir yang luas, toilet, dan tempat terbuka. Untuk masa bangunannya itu menggunakan masa majemuk. Lalu untuk material yang dipakai adalah batu tempel, beton, dan juga kayu. Lalu untuk lalu ada online presidennya, itu yaitu Cricket Stop Area, itu ada di Norwegia. Tema dan konsep yang digunakan adalah industrial dan konsep pragmatik. Untuk fasilitas itu ada taman, toilet, ruang terbuka hijau. Lalu untuk masa bangunannya itu ada 1 masa bangunan saja. Lalu untuk material yang dominan adalah kayu dan juga beton. Lalu ada rest area Goa Lawah, itu lokasinya di Jalan Raya Goa Lawah, Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung, Bali. Untuk temanya, itu kan menggunakan tema arsitektur strukturalis dengan konsep metafora. Fasilitas yang terdapat di sana adalah parkiran, toilet, warung, balai bengong, kursi, wastafel, pos satpam, parkir, dan juga jalur disabilitas. Untuk masa bangunannya terdapat 2 masa bangunan. Untuk materialnya ada roster beton, struktur kayu, besi, paving block, batu sikat, dan juga keramik. Lalu untuk online presidennya itu terdapat ada di rest area kilometer 726B, itu ada di Tol Surabaya. Untuk tema dan konsep menggunakan konsep pragmatik dengan tema industrial. Untuk fasilitasnya tersendiri itu ada parkiran, masjid, fast food, food court, minimarket, ATM, post security, toilet, dan juga SPBU. Lalu untuk masa bangunannya ada 5 masa bangunan. Untuk material yang digunakan adalah paving block, struktur baja, panel ACP, dan juga atap spandek. Lalu yang kedua ada rest area kilometer 149B.
ini di Jalan Raya Bandung Garut. Tema dan konsepnya itu pragmatik dan juga arsitektur strukturalis. Untuk fasilitas yang terdapat ada pos satpam, ATM, SPBU, minimarket, masjid, kantor, food court, toilet, dan juga parkir. Untuk masa bangunannya ada 9 masa bangunan. Material yang ada itu paving block, acian, kayu, beton, batu palimanan, dan juga keramik. Selanjutnya ada rest area SPBU Sanjiwani. Ini ada di Jalan Ahmad Yani, Abian Tuung, Kecamatan Tabanan. Untuk tema dan konsepnya itu konsep pragmatis dengan tema arsitektur Bali. Fasilitas yang terdapat ada parkiran, ada musola, lalu ada toilet, ada minimarket, kafetaria, ATM center, dan juga SPBU. Untuk masa bangunan terdapat 3 masa bangunan dengan material baja beton, ACP, konblok, spandek. Lalu selanjutnya yang online-nya yaitu rest area Pendopo kilometer 456B Tol Solo Semarang. Ini ada di Tol Bawen Salatiga Semarang, Jawa Tengah. Tema dan konsep yang digunakan itu konsep metafora dengan tema tradisional modern. Fasilitas yang terdapat ada parkiran, ada skybridge, ada pusat perbelanjaan dan kuliner, ada masjid, ada toilet, area hijau, dan juga pertashop. Lalu untuk masa bangunannya itu ada 3 masa bangunan, menggunakan material beton, baja, fiberglass, anyaman bambu, dan atap ondulin. Selanjutnya rest area Nimen Harju, itu ada di Finlandia, menggunakan konsep metafora dengan tema arsitektur vernakular. Itu fasilitas yang terdapat ada parkiran, ada dapur, ada gas station, lalu ada hotel, ada sauna, dan juga ada toilet. Untuk masa bangunannya cuma 1. Lalu untuk material yang digunakan adalah kayu, CLT, konblok, aspal, dan juga batu. Selanjutnya ada rest area Pantai Gua Lawah di Jalan Raya Gua Lawah, Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung, Bali. Untuk tema dan konsep itu konsep pragmatik, tema arsitektur Bali dengan sentuhan modern. Terdapat parkiran luas, balai bengong, toilet, stop kontak, wifi, wastafel, dan juga lampu penerangan. Untuk masa bangunan ada 9 masa bangunan. Itu terdapat kolom beton. Untuk materialnya ada kolom beton, ada bataku, struktur kayu, atap genteng tanah liat, batu sikat, paving besi, dan juga akrilik dan batu alam. Untuk rest area yang online presiding kita mendapat di rest area kilometer 260B Heritage Banjarat. Ini berada di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tepatnya di Tol Pejagan, Pemalang. Untuk konsep dan temanya itu konsep adaptive use dengan tema industrial. Fasilitas yang terdapat adalah SPBU, toilet, parkir yang luas, minimarket, dan lain-lain seperti ada di tabel. Tentunya ada 6 masa bangunan, yaitu ada 6 masa bangunan. Selanjutnya untuk materialnya ada atap spandek, bata ekspos, lantai acian, struktur baja, dan juga kolom beton. Selanjutnya ada rest area di Solberg Tower dan rest area ini yang untuk presidennya. Itu ada di Norwegia, konsepnya pragmatis dan tema modern. Fasilitas, papan informasi, bangku, toilet, dan launching tower, ada 1 masa bangunan saja. Material baja, beton, dan kayu. Lalu untuk rest area yang survei langsung itu ada di Kampung Kawan, Putuh, Kuta Selatan, Bandung, Bali. Konsep yang dipakai adalah pragmatik dengan tema industrial. Untuk fasilitas bisa dilihat di tabel. Untuk masa bangunan ada beberapa. Lalu untuk materialnya ada besi dan atap alderon. Lalu selanjutnya ada rest area Warung Pantai Slabih. Ini ada di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, Desa Slabih. Untuk tema dan konsep pragmatik dengan tema tropis. Fasilitas yang ada itu ada toilet, ada shower, dan juga ada rest area. Lalu masa bangunannya itu adalah total 13 masa bangunan dengan tempelan batu alam dan atap kayu. Selanjutnya ada Lily Forge rest area dan footbridge di Norwegia. Untuk tema dan konsep ada konsep analogi dengan tema rustic, terdapat toilet dan rest area saja. Itu jumlah 1 masa bangunan dengan material dominan wood plank dan juga baja. Selanjutnya ada Stort Berget, viewpoint, and rest stop. Ini ada di Norwegia juga.
Konsepnya itu analogi dengan tema brutalism. Untuk fasilitas yang terdapat adalah rest area dan parking area. Untuk masa bangunan itu 1 juga. Untuk dominannya itu menggunakan beton dengan sedikit sentuhan kayu. Selanjutnya ada di rest area Anjungan Cerdas Rambut Kiwi. Lokasinya itu ada di Jalan Pasar Gilimanuk, Ambang, Kecamatan Mendoyo, Jembrana. Untuk tema dan konsepnya itu menggunakan konsep analogi dengan tema arsitektur modern, fasilitas rest area outdoor dan semi outdoor, lalu ada juga stand makanan. Terdapat 2 masa bangunan dengan material utama atap tanah liat, keramik, dan tembok bata. Lalu untuk yang online-nya itu ada Total Belgium SA, Service Station di Ruysburg, Belgium atau Belgia. Tema dan konsepnya itu pragmatik dengan tema industrial. Terdapat fasilitas seperti pom bensin, parkiran, dan area indoor. Untuk masa bangunannya terdapat 2 saja. Material yang digunakan adalah struktur baja, atap seng, pilar besi, dan kayu. Tempatnya ada rest area Pantai Ihlah. Ini di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk juga. Tempatnya di Kecamatan Pukotatan. Tema dan konsep yang digunakan itu konsep pragmatis dan tropis. Terdapat wantilan, gazebo, dan toilet. Ada beberapa masa bangunan juga dengan material bisa dilihat dalam tabel. Lalu untuk rest area online-nya, presidennya itu Pecos Country Safety Rest Area. Terdapat di Texas, Amerika Serikat, dengan tema pragmatik dan back to nature. Fasilitas juga dapat dilihat dalam tabel. Terdapat 1 masa bangunan dengan material utama kayu, batu, dan juga beton. Lalu ada rest area lapangan Astina Gianyar. Ada di Jalan Dalam Rai nomor 5 Gianyar. Konsep minimalis dengan tema arsitektur strukturalis. Bangunan fasilitas terdapat bangunan utama, toilet, dan area parkir. Lalu untuk masa bangunannya sendiri ada 1 masa bangunan dengan material yaitu genteng, tanah liat, pasangan paving, dan juga tempelan batu bata. Selanjutnya ada yang presiden yaitu Calder Woodburn Rest Area, itu di Shepparton, Australia. Tema dan konsep yang digunakan adalah konsep oriental dengan tema industrial. Fasilitasnya bisa dilihat dalam tabel. Lalu masa bangunannya terdapat 1 masa bangunan dengan material juga bisa dilihat dalam tabel. Selanjutnya ada Yangmei Rest Area. Terdapat di Taoyuan City, Taiwan, Cina. Untuk konsep yang digunakan adalah konsep modern dengan tema lingkungan hijau. Bangunan fasilitas yang ada itu adalah bangunan utamanya sendiri, lalu toilet dan juga area parkir, dengan 1 masa bangunan dengan material acian beton, pasangan paving, baja bulat. Selanjutnya ada survei di rest area SPBU Prerenan. Ini ada di Munggu, Prerenan, Kecamatan Mengui, Badung. Untuk tema dan konsepnya, tema minimalis dengan konsep pragmatik. Untuk fasilitas biasa dilihat dalam tabel, dengan total jumlah masa bangunannya itu 6, dengan material baja, beton, aluminium, paving, blok, dan juga bata merah. Untuk yang presidennya itu ada Circle of Forest and People Public Restroom, ada di Kumamoto, Jepang. Untuk tema dan konsepnya itu tema arsitektur strukturalis dengan konsep metafora. Fasilitas, ada rest area, toilet, rest area dan juga toilet. Untuk masa bangunannya hanya 1. Untuk material utama yaitu menggunakan kayu dengan sedikit sentuhan beton. Lalu untuk rest area selanjutnya itu ada di Strike River Northbound Safety Rest Area. Ini ada di Owatonna, Minnesota, United States. Untuk tema yang digunakan adalah tema minimalis dan konsep pragmatik. Untuk fasilitasnya sendiri bisa dilihat dalam tabel dengan dominan adalah restroom. Lalu ada 3 masa bangunan totalnya dengan material baja dan batu tempel. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5 dari kelas 2. Mohon maaf jika ada kesalahan informasi dan juga kata-kata yang kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan Om Santi Santi Setiom. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.